Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eka Rusnawati Harahap dari mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Prodi D4 Kebidanan dari kelas C1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji Man with Me dengan program SPSS. Seperti biasa, kita pelajari dulu tentang konsep dasar dalam uji Man with Me itu sendiri. Konsep dasar uji Man with Me yaitu poin yang pertama, uji Man with Me bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kata kuncinya adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Poin yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Jadi, maksudnya itu ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel dari hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa, tentunya kita temui jumlah kadar gula darah normal pada orang dewasa itu tidak sama. Nah, ini maksudnya adalah jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Sama boleh, tidak sama juga boleh. Poin yang ketiga, uji Man with Me merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji Man with Me tidak diperlukan data penelitian yang berdistri normal dan homogen. Maksudnya, karena Man with Me merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak ada syarat bahwa data tersebut harus normal dan homogen. Poin yang keempat, uji Man with Me digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistri normal dan tidak homogen. Maksudnya, dalam statistik parametrik, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan itu umumnya menggunakan uji independent sample t-test. Tetapi dalam uji independent sample t-test, data penelitian harus normal dan homogen. Nah, pada suatu kasus data penelitian tidak normal dan juga tidak homogen, maka alternatif yang bisa dipakai untuk analisis data yakni dengan statistik non-parametrik, yaitu uji Man with Me yang akan kita coba untuk langkah-langkahnya. Baik, yang itu tadi adalah konsep dasar uji Man with Me. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Saya sudah buat contoh data uji Man with Me. Contoh sampelnya. Contoh sampelnya seperti ini. Di sini ada nomor. Saya membuat sampel sampai 25. Di sini ada hasil check up kadar gula pada orang dewasa. Ada kadar gula, terus di sini ada kelompok, di sini ada kode. Kode yang tidak berpuasa kita kasih angka 1, yang berpuasa kita kasih angka 2. Contoh kasusnya yaitu hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah yang orang tidak berpuasa. Seorang bidan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Maka hipotesisnya yaitu tidak ada perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Nah, di sini juga ada pengujian statistik berdasarkan nilai Z dan probabilitas. Di sini, jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau nilai sig lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau nilai sig-nya lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Berikut langkah-langkah menggunakan SPSS. Kita buka SPSS-nya. Buka program SPSS sampai muncul seperti gambar ini.
Setelah itu, di sebelah kiri bawah ada pilihan data view dan variable view. Kita klik variable view untuk kita isi variabel. Jika sudah diklik, maka akan terlihat gambar seperti ini. Baris pertama kita ketik kadar gula. Pada kolom name, ingat, pada saat menentukan variabel pada kolom name tidak boleh menggunakan spasi, melainkan harus ada penghubung. Di sini saya menggunakan penghubung dengan underscore atau garis seperti ini. Setelah itu, pada kolom desimal kita ubah menjadi angka 0, sedangkan di kolom label kita ketik kadar gula darah. Kolom lain diabaikan saja. Kadar gula darah. Baris kedua, ketik kelompok di kolom name. Setelah itu, kita klik kolom desimal, kita ubah jadi 0. Lalu pada kolom values, kita klik. Nah, muncul kolom seperti ini. Setelah itu kita beri kode, ketik di value angka 1. Pada kolom label, keterangannya tidak berpuasa. Setelah itu kita masukkan, kita add. Nah, lalu kita isi kembali. Angka 2, keterangannya berpuasa. Kita masukkan, kita add. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Jika sudah benar diisi, seperti gambar ini, lalu klik OK. Sampai di sini kita telah mengisi variabel data terlihat seperti gambar berikut. Lalu, setelah itu kita klik data view. Adanya di sebelah kiri variabel, view tempatnya di sebelah kiri bawah, di sini. Silahkan diisi datanya sesuai dengan soal yang diberikan. Kita buka kolom Excel. Kita blok. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS, kita paste, klik kanan, paste. Nah, setelah itu, pada kolom kelompok, isi angka 1 mulai dari nomor urut 1 sampai 13. Dan isi angka 2 mulai dari nomor 14 sampai 25. Sekarang kita isi angka 1 sampai nomor 13. Kita isi angka 2 dari nomor 14 sampai 25. Saya ingatkan kembali, keterangan angka 1 tidak berpuasa dan angka 2 berpuasa. Jika sudah diisi, maka akan terlihat seperti gambar ini. Setelah itu,
kita pilih menu toolbar paling atas, kita pilih menu analyze, setelah itu kita pilih non-parametric test, setelah itu kita pilih legacy, kita pilih legacy dialog. Selanjutnya kita pilih to independent sample. Nah, akan muncul seperti ini. Pindahkan kadar gula ke kolom test variable list dan kelompok kita masukkan ke dalam kolom grouping variable. Setelah itu kita pilih define group. Grup 1 kita ketik angka 1, grup 2 kita ketik angka 2. Angka 1 yang artinya orang yang tidak berpuasa, dan angka 2 artinya ini untuk orang yang berpuasa. Setelah itu kita klik continue untuk melanjutkan ke tampilan sebelumnya. Nah, setelah itu kita pilih OK. Maka akan keluar output dari uji Mann-Whitney. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita analisis hasilnya. Berdasarkan pada tabel tes statistik di atas, nih di sini, nilai Z hitung diperoleh min 3,972. Di sini positif dan negatif tidak diperhitungkan, artinya sama saja. Nilai Z hitung tersebut kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Nilai Z tabel diperoleh min 1,96. Maka dari pengambilan keputusan berdasarkan pengujian statistik, yaitu jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau nilai sig lebih besar 0,05, maka hipotesisnya diterima. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau nilai signya lebih kecil sama dengan 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Berdasarkan nilai Z dan nilai sig tersebut, yaitu di mana berdasarkan nilai Z dan nilai sig di atas, yaitu di mana Z hitung yaitu min 3,972 lebih besar dari Z tabel min 1,96 dan nilai signya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hipotesisnya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.